Oke, kita akan belajar tentang kerajinan bahan keras alam untuk part 2. Pada part 2 kali ini, kita akan membahas tentang prinsip perancangan, kemudian pembuatan dan penyajian produk kerajinan. Di sini dikhususkan untuk bahan keras alam. Nah, ketika kita akan membuat suatu karya, maka kita harus melewati yang namanya alur proses penciptaan, di mana alur proses penciptaan ini dimulai kita merencanakan perencanaan pembuatan, kemudian melakukan produksi berdasarkan rencana yang kita buat. Setelah bahan selesai diproduksi, maka dilakukan proses penyajian atau pengemasan. Selanjutnya tahapannya adalah dievaluasi. Nah, evaluasi ini sangat menentukan apakah produk kita akan layak atau tidak. Setelah dievaluasi, ketika ada kekurangan dalam produk kita, maka dilakukan revisi. Nah, ketika revisi dilakukan, kemudian kita akan menyempurnakan, maka kita akan masuk ke tahap perencanaan ulang. Nah, dari alur proses penciptaan ini, pada perencanaan ini sangat menentukan sekali produk yang akan kita buat hasilnya. Nah, dalam perencanaan utamanya kita pasti pada awal perencanaan akan mencari ide atau gagasan. Jadi apa yang kita buat, idenya seperti apa, itu pertama kita harus tentukan. Nah, sumber ide atau gagasan bisa kita peroleh dari pengalaman, mimpi, media massa, maupun lingkungan. Kemudian setelah ide itu kita peroleh, maka kita akan kembangkan. Ya, ini masih dalam tahap proses perencanaan. Kita kembangkan melalui proses apa? Di sini ada proses eksplorasi. Nah, di eksplorasi ini apa saja yang kita cari tahu? Yaitu pertama, media yang ingin kita gunakan itu apa? Media yang terbaik, ya, teknik yang terbaik untuk karya kita yang mana, alat bahan yang digunakan apa, kemudian objek yang akan dibuat seperti apa. Nah, setelah kita eksplorasi semua, kemudian kita membuat sketsa, beberapa sketsa rancangan. Nah, dalam eksplorasi ini, ketika kita akan membuat sketsa dan sebagainya, itu kita juga harus memperhatikan prinsip kerajinan bahan keras. Nah, apa saja prinsip kerajinan bahan keras yang mempengaruhi proses perencanaan akan kita bahas selanjutnya. Nah, prinsip kerajinan bahan keras itu ada 3, meliputi keunikan bahan, kemudian keragaman nilai pada suatu produk kerajinan, kemudian ada aspek rancangan. Nah, untuk keunikan bahan sendiri, kita ketahui bahwa bahan keras alam itu contohnya kayu, bambu, rotan, sangat beraneka ragam jenisnya dan memiliki karakteristik, corak, tekstur, ataupun keunikan-keunikan lainnya. Nah, keunikan tersebut yang menjadikan bahan satu dengan yang lain itu harus dikerjakan dengan teknik yang berbeda karena dia tidak sama, ya. Perlakuannya juga berbeda. Seperti itu. Kemudian keragaman muatan nilai. Nah, di sini keragaman muatan nilai bahwa ketika kita menciptakan karya, kita tidak akan lepas dengan nilai-nilai yang ingin kita
berikan dalam karya kita. Muatan nilai apa saja yang bisa terkandung dalam produk kerajinan? Contohnya di sini ada nilai fungsional, nilai informatif, nilai simbolik, nilai prestis atau wibawa. Nanti akan kita bahas langsung dan juga akan disertai contohnya. Kemudian prinsip yang ketiga adalah aspek rancangan. Kita ketahui ketika kita membuat karya kerajinan tidak terlepas dengan perencanaan. Nah, ketika kita merencanakan, itu juga kita pasti akan mempertimbangkan dan melihat faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi dalam proses perancangan. Nah, faktor yang dapat mempengaruhi itu contohnya apa saja? Di sini ada faktor teknis, ekonomis, ergonomis, sains dan teknologi, estetika, maupun kondisi lingkungan. Nah, ini contoh prinsip keunikan bahan kerajinan. Kita ketahui bahwa tadi setiap bahan itu memiliki keunikannya masing-masing. Contohnya kayu. Keunikan kayu itu memiliki serat, dan serat-seratnya biasanya membentuk pola, ya, akibat adanya juga lingkaran tahun. Kemudian setiap bagian kayu itu memiliki bentuk yang abstrak berbeda-beda, ya, jadi tidak sama. Oleh karena itu ketika dibuat kerajinan itu juga akan menghasilkan kerajinan yang unik. Contohnya misalkan kita gunakan akar, ya. Ketika kita menggunakan akar pohon untuk membuat suatu kerajinan, contohnya di sini kursi dan meja, maka akar pohon satu dengan pohon lain itu hasilnya juga akan berbeda. Itulah yang menunjukkan keunikan, ya. Kemudian kayu itu sangat mudah diukir dengan teksturnya yang mungkin lebih mudah untuk dipahat seperti itu, sehingga kayu cocok untuk diukir. Kemudian bambu. Keunikan bambu sendiri, dia merupakan tanaman yang memiliki rongga di tengah dengan diameter yang cukup besar dan juga memiliki ruas-ruas batang. Nah, bisa dilihat sendiri di sini karena bentuknya yang unik, maka bambu bisa menghasilkan teko yang cantik, maupun di sini juga bisa menghasilkan lampu. Untuk keunikan ketiga dimiliki oleh rotan. Rotan sendiri merupakan tanaman yang merambat, menjalar, dan tumbuhnya sangat tinggi. Nah, karena tinggi tersebut, maka rotan bisa dianyam. Nah, bisa dibuat kerajinan meja, bisa dibuat kerajinan tas. Namanya ini adalah tas anjak, khas dari Kalimantan. Oke, kita membahas tentang keragaman muatan nilai. Nah, di sini keragaman muatan nilai itu diantaranya ada nilai fungsional, informatif, simbolik, dan juga prestis. Untuk nilai fungsional sendiri ini dirancang lebih mengutamakan fungsi, ya. Produk dirancang mengutamakan fungsinya. Contohnya keranjang. Keranjang itu tidak akan dibuat dengan banyak keindahan-keindahan, karena biasanya keranjang dibuat berdasarkan ukuran yang diinginkan, ya. Kemudian nilai informatif. Nilai informatif ini adalah suatu hal yang dirancang lebih mengutamakan memberikan pesan atau informasi. Contohnya gantungan kunci. Nah, di gantungan kunci tersebut biasanya ada informasi-informasi yang ingin dituangkan. Kemudian nilai simbolik. Suatu hal yang dirancang untuk menggambarkan gagasan atau objek tertentu. Biasanya objek ini berupa bisa orang,
bisa cerita, bisa karakteristik atau simbolik keagamaan. Seperti itu. Contohnya apa? Di sini ada arca ya yang ditahan, menggambarkan suatu cerita. Kemudian nilai prestis, suatu hal yang dirancang untuk memberikan suatu wibawa atau agar membuat orang yang menggunakannya menjadi istimewa. Contohnya apa di sini? Tas yang terbuat dari kulit buaya yang harganya mahal. Ketika kita menggunakan, maka itu mengandung nilai prestis karena memberikan suatu kewibawaan. Kemudian kita masuk ke aspek ketiga, yaitu aspek rancangan. Nah, faktor apa saja yang bisa mempengaruhi dalam suatu rancangan kita, yaitu meliputi faktor teknis. Nah, faktor teknis ini contohnya adalah seberapa sulit teknik yang akan kita gunakan. Jadi kita harus mempertimbangkan faktor itu. Kemudian seberapa canggih alat-alat yang akan kita gunakan, seberapa mahir sumber daya manusia yang bisa membuatnya. Nah, ketika membuat itu kita harus mempertimbangkan itu. Kalau semakin mahir orangnya, maka kemungkinan produknya akan semakin bagus. Semakin sulit tekniknya, itu kemungkinan produknya akan semakin unik karena tidak semua orang bisa membuatnya. Kemudian ada ekonomis, contohnya di sini strategi pemasaran, distribusi, hak cipta, nilai jual, dan kebutuhan masyarakat. Nah, kita juga akan memperhatikan faktor-faktor ini ketika membuat. Apakah kita harus menentukan bagaimana strategi pemasarannya biar produk kita itu disukai banyak orang? Apakah kebutuhan masyarakatnya itu sangat membutuhkan produk yang akan kita buat? Terus bagaimana kita mendistribusikannya? Apakah mudah atau susah? Kemudian bahan yang kita butuhkan untuk membuat ini distribusinya mudah atau tidak, mudah dicari atau tidak, itu pasti akan mempengaruhi rancangan kita. Kemudian ada ergonomis, berarti kenyamanan, keamanan, kesesuaian, dan kepraktisan. Nah, ketika kita buat, apakah itu sudah aman untuk digunakan ya? Apakah catnya yang digunakan itu berbahaya dan sebagainya. Kemudian kita akan membahas tentang sains teknologi. Nah, di sini membahas sains teknologi ini kita akan pasti mempertimbangkan tentang faktor inovasi, modifikasi, perkembangan pengetahuan dan teknologi. Apakah ada inovasi terbaru atau modifikasi terbaru tentang produk ini? Terus bagaimana dia sesuaikah dengan perkembangan teknologinya? Misalnya seperti ini. Karena kita sekarang itu sudah zamannya modern, mungkin kita sudah meninggalkan produk-produk yang zaman dahulu. Contohnya, ketika sekarang kan sudah orang beralih dengan mesin untuk membajak sawah dan sebagainya. Nah, kemungkinan juga orang pasti akan lebih simpel dalam pengerjaan sawah. Makanya caping itu sudah tidak banyak diproduksi di zaman sekarang. Ya, kalau orang dulu kan sering langsung turun tangan ke sawah, maka kerajinan caping sangat bervariasi dan sangat di sini banyak diproduksi. Kemudian kita masuk ke faktor estetika, meliputi keindahan, keserasian, detail, pewarnaan. Warna apa yang akan kita buat, nah gitu. Itu pasti kita akan
pertimbangkan di perencanaan. Kemudian lingkungan. Nah, budaya apa yang mempengaruhi di lingkungan juga masuk dalam faktor yang mempengaruhi rancangan kita. Kehidupan sosial, kondisi lingkungan itu juga mempengaruhi. Nah, sekarang kita masuk ke teknik. Nah, di sini ada teknik, banyak teknik yang bisa digunakan dalam pembuatan kerajinan bahan keras, dan teknik-teknik ini juga tidak semuanya bisa diterapkan pada semua bahan kerajinan. Nah, untuk teknik ukir dan pahat ini memiliki hampir sama tapi juga berbeda. Seni ukir sendiri merupakan kegiatan mengolah suatu objek dengan membuat perbedaan ketinggian pada permukaannya, ya. Nah, perbedaan ketinggian ini dibuat, dan biasanya hasil ukir itu menghasilkan karya 2 dimensi. Sedangkan beda kalau pahat. Seni pahat itu merupakan kegiatan mengolah permukaan, tetapi di sini menghasilkan karya seni 3 dimensi sampai 5 dimensi. Contohnya di sini, ini seni ukir, dia menonjolnya sedikit sehingga 2 dimensi, tetapi kalau seni pahat itu 3 sampai 5 dimensi, hampir menyerupai seperti benda asli. Nah, kemudian alat yang sering digunakan untuk ukir dan pahat itu ada penguku. Di sini merupakan alat ukir di mana mata ujungnya itu lengkung, fungsinya untuk memahat garis lengkung. Penyilat merupakan alat ukir yang matanya lurus di ujungnya, berfungsi untuk memahat garis lurus. Kemudian ada pahat kol, matanya itu lengkung tapi lebih dalam dari penguku. Kemudian pangot, ini merupakan alat ukir yang matanya miring menyerupai pisau. Kemudian ada cukil atau pahat V, bentuknya V. Kemudian ada ganden ini adalah palu yang terbuat dari kayu. Kemudian ada mesin grafir, ini adalah mesin ukir. Teknik bubut dan teknik potong sambung. Nah, seni bubut merupakan kegiatan mengolah permukaan suatu objek dengan memotong benda yang diputar, biasanya menggunakan alat mesin bubut. Kemudian di sini objeknya yang dihasilkan itu contohnya vas, ya. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Benda akan dikunci, ya, ujung-ujungnya, kemudian diputar dan dipahat. Jadi sambil dipahat, alatnya yang digunakan adalah mesin bubut dan pahat. Untuk potong sambung merupakan teknik dengan cara menggabungkan bahan satu atau bahan satu persatu, ya, sehingga menjadi bentuk kerajinan. Jadi bahannya dipotong-potong dulu baru disambung. Nah, biasanya ini memanfaatkan gergaji scroll. Ini fungsinya untuk memotong kerajinan dalam bentuk 2 dimensi. Nah, dan juga ada gergaji sirkular, ya. Teknik bor dan teknik anyam. Teknik bor merupakan teknik dengan cara melubangi bahan dengan menggunakan mesin bor. Alatnya di sini ada mesin bor dan juga ada pahat tatah. Nah, ini untuk merapikan biasanya. Kemudian ada teknik anyam, merupakan teknik dengan cara menumpang tindikan atau menyelamkan bahan anyaman. Nah, di sini biasanya alat yang digunakan adalah pisau raut atau cacah bambu untuk membuat iratannya. Kemudian ada alat pembengkok rotan juga di sini, sehingga nanti bisa rotan itu juga bisa dibentuk dan dianyam sesuai. Teknik lukis bakar, di sini teknik lukis yang menggunakan alat solder listrik. Contohnya di sini berfungsi untuk solder listrik berfungsi untuk membakar permukaan bahan, membentuk suatu pola yang diinginkan. Nah, ini bisa digunakan untuk melukis kayu maupun bambu. Kemudian macam-macam lem dan fungsinya.
Nah, di sini ada lem putih. Lem putih merupakan lem kayu atau bisa disebut juga lem plamir. Di sini digunakan untuk bahan yang berpori ya. Nah, cara penggunaannya biasanya dioleskan ke tempat yang berpori, permukaannya berpori, kemudian harus ditekan, fungsinya untuk memperkuat rekatan ya. Kemudian ada lem serbaguna Korea. Oh ya, sebelum ke lem serbaguna Korea, lem putih atau lem kayu ini biasanya digunakan untuk untuk bahan-bahan yang contohnya seperti kayu, kertas, seperti itu. Kemudian untuk lem serbaguna di sini biasanya digunakan untuk merekatkan keramik, gelas, kemudian ada besi, metal, kulit, dan ini juga sangat hati-hati karena sangat rekat. Ketika terkena tangan ini akan susah dilepas. Kemudian ada lem epoksi. Lem epoksi ini juga bisa disebut dengan lem besi atau lem plastik steel. Nah, ini juga memiliki daya rekat yang kuat, tetapi tipsnya kita harus mencampurkan bahan satu dengan bahan lainnya ini sesuai aturannya ya, karena ada dua bahan jenis di sini. Kemudian ada lem pipa, ini khusus pipa. Kemudian ada lem kuning. Nah, lem kuning ini biasanya digunakan untuk merekatkan karet, kulit, kemudian semua bahan juga bisa. Di sini biasanya lem kuning cara pakainya itu dioleskan di kedua bagian permukaan yang akan direkatkan, tunggu 5 menit agar dia agak kering, baru dilekatkan dengan ditekan, karena kalau tidak ditekan dia tidak akan merekat. Kemudian ada lem bakar, kemudian juga ada lem silikon. Nah, lem silikon ini biasanya digunakan untuk mengelem kaca. Dia nanti teksturnya warnanya putih dan agak sedikit lunak seperti itu. Nah, proses finishing merupakan proses penyempurnaan akhir yang bertujuan untuk melapisi materi atau bahan agar awet dan menambah nilai estetik. Nah, finishing bisa dilakukan dengan menggunakan cat. Nah, di sini untuk bahan kayu, bambu, dan rotan biasanya menggunakan cat minyak. Kemudian ada juga finishing dengan menggunakan pernis. Ini bertujuan untuk membuat permukaan mengkilap tanpa memberikan warna. Nah, di sini biasanya aplikasinya cat pernis itu langsung digunakan tanpa campuran. Kemudian kalau politur ini digunakan untuk membuat permukaannya menjadi mengkilap dan juga memiliki sedikit warna. Nah, di sini aplikasinya kalau politur itu harus dilarutkan dulu dengan pelarutnya cat politur ini, seperti itu. Nah, pengemasan. Pada tahapan pengemasan ini kemasan juga menentukan proses pembuatan, karena di sini kemasan apa yang kita pilih itu bisa tidak menampilkan keindahannya. Kalau ingin menampilkan keindahannya, kita bisa menggunakan plastik yang transparan. Kemudian kalau ingin melihat keindahan ini juga yang lainnya, bisa menggunakan keranjang rotan. Tetapi kalau ingin lebih aman bisa menggunakan box kayu ataupun box kardus seperti itu. Namun ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Bisa dicari sendiri nanti kelebihan dan kekurangannya. Nah, oke, terima kasih untuk part 2 ini selesai sampai di sini. Untuk pertemuan berikutnya kalian lanjut ke materi kerajinan bahan keras. Thank you.